Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa 1 minggu telah berlalu, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih limit fungsi trigonometri, tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai rumus-rumus dasar dari limit trigonometri. Ya, rumus-rumus dasar trigonometri ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin, yaitu cara ketiga dalam penyelesaian limit. Jadi pada saat soal limit trigonometri kita selesaikan dengan substitusi itu mengalami kesulitan atau belum dapat ditentukan, maka akan kita coba menggunakan cara kedua, yaitu penyederhanaan. Tapi pada saat dengan penyederhanaan pun kita belum dapat menentukan nilai limitnya, maka mungkin yang kita harus gunakan adalah rumus-rumus dasar dari limit trigonometri. Ya, langsung saja akan kita cari dulu rumus-rumus dasarnya seperti apa dari limit trigonometri. Nah, menentukan rumus dasar ini kita harus menggunakan bantuan dari lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Ya, persamaan lingkarannya boleh dituliskan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ya, jari-jarinya satu satuan. Kemudian dari sini kita buat lagi juring, sudutnya sebesar X, kemudian titik didapat di sini titik P. Kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X, kita dapat titik Q misalnya. Kemudian kita perpanjang lagi dari OP ini sampai ketemu titik R jika ditarik ke sumbu X. Di sini adalah titik S. Maka ada 3 bangun yang bisa kita bandingkan luasnya, yaitu bangun segitiga POQ, kemudian juring POR, dan segitiga SOR. Jelas di sini yang paling kecil adalah luas segitiga POQ. Kemudian POQ, luas segitiga POQ itu kurang dari luas juring POR. Dan yang paling luas adalah luas segitiga SOR. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita cari masing-masing luasnya. Nah, masing-masing luasnya yang pertama luas segitiga POQ. Yang kita perhatikan luas segitiga POQ. Maka rumus luas adalah setengah kali alas, kita sebut di situ OQ, kali tingginya PQ. Kemudian kita cari luas juring. Masih ingat rumus luas juring ya? Karena sudutnya yang dibentuk X, maka mencari luas juringnya X per 2pi kali luas lingkarannya pi R kuadrat. Kemudian yang terakhir luas segitiga SOR, yaitu setengah kali alasnya OR, kemudian tingginya adalah SR. Nah, dari sini bisa kita tentukan masing-masing panjangnya, atau mungkin kita sederhanakan dulu. Di sini masing-masing punya nilai setengah, setengahnya kita coret. Kemudian di sini ada nilai pi juga bisa kita coret. Berarti kita tinggal mencari panjang OQ, PQ, OR, dan SR. Nah, yang pertama mencari panjang OQ. Panjang OQ ternyata terletak pada segitiga POQ. Kita perhatikan dari segitiga siku-siku POQ,
ada sudut X yang kita cari OQ sisi sampingnya sudut X, kemudian OP tidak lain adalah jari-jari yang panjangnya satu satuan. Berarti mencari OQ bisa kita gunakan rumus trigonometri, yaitu samping per miring atau cos. Cos X sama dengan OQ per 1. Maka kita dapat nilai panjang OQ adalah sama dengan cos X. Itu ya. Kemudian mencari PQ. PQ ternyata juga masih terletak pada segitiga POQ. Hanya saja PQ terhadap sumbu X itu sebagai depan. Kemudian sisi miringnya 1, maka kita cari PQ menggunakan demi, sin demi. Sin X sama dengan depannya PQ, miringnya 1. Maka kita dapat panjang PQ adalah sin X. Ya. Lanjut lagi panjang OR. Panjang OR ini ternyata adalah jari-jari lingkaran. Berarti panjangnya nggak perlu kita cari, nilainya adalah 1. Kemudian SR. Nah, SR ini terletak pada segitiga yang besar, yaitu segitiga SOR. Berarti mencari panjang SR, letaknya di depan sudut X yang diketahui OR yaitu 1, berarti samping, ada depan dan samping. Berarti yang kita gunakan adalah nilai tan X. Berarti tan X sama dengan depannya SR per sampingnya 1. Maka kita dapat nilai SR-nya sama dengan tan X. Ya. Nah, jadi OQ-nya cos X, PQ sin X, SR-nya tan X. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Luas tadi. Yuk. Berarti yang pertama OQ kali PQ, maka OQ tadi nilai panjangnya sama dengan cos X kali PQ-nya adalah sin X. Kemudian di tengah sisa X, yang kanan ternyata panjangnya adalah 1 kali tan X, maka hasilnya adalah tan X. Nah, dari sini ya tan X ini ya. Nah, dari sini coba kalau tiap ruas kita bagi dengan sin X. Tiap ruas dibagi dengan sin X, maka apa yang kita dapat? Cos X sin X per sin X, sisanya adalah cos X. Di sini tetap kita tulis X per sin X. Kemudian tan X per sin X, sin per cos dibagi sin, maka hasilnya adalah seper cos X ya. Kemudian jika satu ruas kita tambahkan dengan nilai limit X mendekati 0, maka ruas yang lain pun harus dilakukan hal yang sama ya. Nah, ini kita cari rumus limitnya. Nah, ternyata pada saat kita tambah limit di tiap ruasnya, maka di yang paling kiri nilai limit cos X untuk X mendekati 0, kita substitusi cos 0 nilainya 1, maka nilai limitnya adalah 1. Kemudian yang paling kanan juga sama. Pada saat X-nya mendekati 0, maka limit 1 per cos 0, 1 per 1, yaitu 1.
Nah, jika kita perhatikan ternyata limit kiri sama dengan limit kanan. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit itu ada. Besarnya adalah berapa? Oh, ternyata limit X per sin X untuk X mendekati 0 nilainya adalah 1 ya. Nah, ini adalah salah satu rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Bagaimana dengan nilai dari limit sin X per X untuk X mendekati 0? Nah, rumus dasar ini bisa kita dapat dari rumus terakhir yang tiap ruas kita bagi dengan nilai sin, kita dapat nilai cos X kurang dari X per sin X, kemudian nilai X per sin X itu kurang dari kurang dari seper cos X. Nah, kalau dari bentuk ini kita cari nilai kebalikannya, berarti kita dapat bentuk sin X per X, kemudian di sini menjadi, karena dicari kebalikannya tandanya pun juga pasti harus dibalik. Berarti di sini menjadi seper cos X, kemudian yang ruas kanan menjadi cos X. Nah, jika tiap ruas kita tambahkan dengan limit dan kita sempurnakan penulisannya, maka akan kita dapat limit sin X per X untuk X mendekati 0 ini akan lebih besar dari limit cos X untuk X mendekati 0 dan akan kurang dari limit seper cos X untuk X mendekati 0. Nah, jika kita cari nilainya, ternyata untuk nilai limit sin X per X, X mendekati 0, itu lebih dari limit cos 0, yaitu 1, kemudian kurang dari limit seper cos 0, ini juga 1. Oh, ternyata limit kiri itu sama dengan limit kanan. Maka bisa kita simpulkan nilai yang ditanyakan tadi itu bernilai 1. Jadi limit sin X per X untuk X mendekati 0 pun bernilai 1. Ya. Nah, nilai ini akan 1, nilai limit ini akan 1 jika koefisien nilai koefisien X-nya selalu sama gitu ya. Jadi pada saat nilai limit sin AX, maka per AX X mendekati 0 selama koefisiennya sama, maka nilainya 1. Berlaku juga untuk nilai AX per sin AX, X mendekati 0 juga selalu sama dengan 1. Contoh soalnya, jika ditanyakan tentukan nilai limit dari sin 3x per 2x misalnya, atau sin 3x per 3x, X mendekati 0. Karena koefisien di sini sama, maka nilainya akan selalu 1. Ya. Kemudian contoh kedua, jika ditanyakan nilai dari limit 2x per sin 3x untuk X mendekati 0. Pada saat kita substitusi hasilnya 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah tidak mungkin dengan penyederhanaan. Berarti kita langsung ke cara yang ketiga menggunakan rumus dasar. Hanya saja caranya dengan dimanipulasi.
Karena yang ditanyakan di sini penyebutnya sin 3x, maka supaya nilainya 1, bagian penyebutnya juga harus sama, yaitu 3x. Kemudian harus kita kembalikan ke soal sebelumnya. Maka cara mengembalikannya tinggal kita kalikan dengan bilangan. Di sini harus ada nilai 2x per 3x harus hilang, maka di sini per 3x. Jadi kita nggak merubah nilai, hanya bentuknya saja yang kita ubah. Nah, tinggal kita baca nilai limit 3x per sin x di sini adalah 1, dikalikan ini sama, coret, maka kali 2 per 3. Hasilnya adalah 2 per 3. Ya, kemudian jika muncul soal saat limit 1 min cos x per x kuadrat nih, bagaimana caranya? Ya, untuk menyelesaikan limit 1 min cos x per x kuadrat, selalu kita coba dulu dengan substitusi. Ternyata pada saat substitusi kita dapat nilai 0 per 0. Nah, kemudian akan kita coba untuk menyederhanakan 1 min cos x. Ya, kita coba sederhanakan. Ternyata 1 min cos x, jika kita ingat sudut rangkap kemarin, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi kuncinya untuk limit itu lebih mudah kita bawa ke bentuk sinus. Maka yang kita ambil 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti nilai dari 1 min 2 sin kuadrat x adalah maka nilai dari 1 min cos 2x adalah 2 sin kuadrat x. Nah, jika yang di sini 1 min cos x, maka bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, setelah dengan penyederhanaan selesai, maka kita lihat lagi soalnya. Nah, ternyata hasilnya bentuknya seperti ini. Tidak muncul faktor yang sama. Kemudian disubstitusi pun masih 0 per 0. Tapi ingat di sini ada nilai sin setengah x, di sini ada x. Maka dapat kita cari nilainya dengan rumus dasar trigonometri, yaitu limit x mendekati 0 dari 2 kali, kalau ini kita pecah berarti sin setengah x per x kali sin setengah x per x. Maka bisa kita dapat hasilnya limit 2 adalah 2. Kemudian limit sin setengah x per x di sini nilainya adalah setengah, kemudian sin setengah x per x dengan manipulasi aljabar juga kita dapat nilai setengah, maka hasil akhirnya adalah setengah. Nah, dari sini bisa kita ambil juga kesimpulan jika ditanyakan nilai limit sin ax per sin bx untuk x mendekati 0, maka dengan manipulasi aljabar akan kita dapat nilai A per B. Nih, ya. Nah, kita ambil satu contoh lagi. Kalau yang ditanyakan seperti soal pertemuan sebelumnya, hampir sama. Sin 2x min sin 6x per sin 2x. Nah, kalau kemarin kita coba substitusi hasilnya 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyederhanakan. Sin min sin kita ubah menjadi 2 cos sin. Nah,
Karena itu terlalu panjang, maka bisa saja kita gunakan cara yang ketiga, yaitu kita ambil nilai-nilai di sini. Jadi kita bagi menjadi dua bagian, limit sin 2x per sin 2x, kemudian min ini juga sama, sin 6x per sin 2x untuk x mendekati 0. Nah, tinggal kita baca dari rumus di sini, nilai limit sin 2x per sin 2x nilainya adalah 1, kemudian dikurangi sin 6x per sin 2x berarti A per B, maka 6 per 2 atau 1 dikurangi 3, hasilnya adalah min 2. Ya, jadi lebih mudah. Kemarin beberapa temanmu sudah menggunakan rumus-rumus dasar trigonometri. Nah, untuk selanjutnya, dari hasil perbandingan luas pada lingkaran satuan di awal tadi, yaitu cos x sin x, di sini kurang dari x, x-nya kurang dari tan x. Nah, coba kalian bagi tiap ruas dengan nilai tan x. Kemudian tambahkan nilai limit untuk x mendekati 0. Apa yang kalian dapat? Ya. Nah, setelah kalian dapat menyelesaikannya, maka coba lanjutkan mengerjakan soal dari buku paket yang telah dibagi kemarin pada halaman 12, yaitu latihan 1.3 di buku tugas, kemudian kirim fotonya. Ya. Sekian pertemuan kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Ya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.